Saudara-saudara, kita menemukan ternyata yang namanya hati manusia itu diibaratkan seperti tanah. Yang pertama saya menemukan ada hati seperti di pinggir jalan. Jadi Alkitab katakan dalam Matius 13 ayat yang keempat, pada waktu benih itu ditabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan makannya sampai habis. Tadi kita baca saudara dalam Matius 13. Ternyata Matius 13 ayat 19 menjelaskan apa yang dimaksud dengan benih yang ditabur di pinggir jalan. Ini adalah hati yang tidak menerima firman Tuhan karena tidak mengerti. Penjelasan Tuhan Yesus dalam Matius 13 ayat 19 adalah kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, orang boleh ke gereja, orang boleh baca Alkitab, orang mungkin juga sekolah Alkitab, sekolah teologi. Tetapi ternyata ketika baca firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Itu diibaratkan oleh Tuhan Yesus seperti benih atau benih firman Tuhan yang ditabur di pinggir jalan. Tidak bisa bertumbuh. Dan dikatakan Alkitab saudara, tadi saya baca dalam Matius 13 ayat 19. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dulu saya berpikir Bapak Ibu sekalian, ini yang namanya si jahat adalah cuma ungkapan ya, rohani atau alegoris kiasan saja. Tapi waktu saya baca kesaksian Mukendi, dalam bukunya yang berjudul Direbut dari Cengkeraman Iblis, halaman 76, saya menemukan bahwa ternyata betul Alkitab katakan, karena waktu Mukendi belum bertobat, dia seorang dukun dari Zaire, Afrika. Nah, orang Afrika itu kan perdukunannya luar biasa tingginya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dia mengatakan begini, ada kalanya kami dapat masuk ke dalam sebuah gereja untuk mencuri benih firman Tuhan. Kami akan menempatkan roh-roh jahat di depan, di tengah, di belakang gereja untuk merampas firman dan kemudian melemparkannya keluar. Saudara, kenapa? Karena ternyata dalam Lukas 24 ayat yang ke-45 dan 46 dikatakan Alkitab, lalu ia membuka pikiran mereka. Saya senang dengan terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan he enlightened their minds. Sehingga mereka mengerti, kata Yunani mengerti adalah suniemi. Suniemi itu adalah sebuah pengertian bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kepintaran seseorang, bukan karena orang tersebut punya gelar yang disebut di sekolah teologi STH, MA, MDim, MTH, PhD, PPD, Mikrolet, Angkot, Busway, Monorail, MRT, LRT, bukan. Tetapi mengerti karena Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita. Karena Tuhan yang memberikan kita pencerahan rohani. Then he enlightened their mind, sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ternyata pada waktu kita mendengar firman Tuhan, pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus mengerti firman Tuhan. Kalau enggak, hati kita itu digambarkan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi sama sekali tidak ada gunanya kalau orang ke gereja baca Alkitab tapi tidak mengerti firman Tuhan. Saudara boleh punya Alkitab banyak di rumah, tapi kalau saudara tidak baca Alkitab dan saudara baca Alkitab, saudara tidak menerima firman Tuhan, maka saudara menjadi orang percaya yang hati saudara tidak akan bertumbuh yang namanya benih firman Tuhan. Saudara-saudara, saya suka memberikan kesaksian profesor doktor yang bertobat. Tadi saya katakan orang itu mengerti firman Tuhan bukan karena punya gelar profesor doktor teologi, punya gelar profesor kaburator, bukan. Tetapi harus Tuhan sendiri menerangi hati dan pikirannya. Profesor Dr. Ethel Lindemann adalah profesor teologi dari Jerman. Dia muridnya Rudolf Bultmann. Saya pernah menyinggung Rudolf Bultmann yang tidak percaya pada firman Tuhan, yang tidak percaya pada Kristus yang bangkit. Saudara tahu nggak? Murid yang namanya Profesor Dr. Ethel Lindemann bertobat. Itu bukan dalam sebuah kebaktian KKR, dalam sebuah ibadah di rumah. Jadi pada waktu dia datang ibadah di rumah, dia mendengar seorang pengkhotbah. Pengkhotbahnya bukan seorang pengkhotbah yang tamat dari sekolah teologi dengan gelar S3. Tetapi pengkhotbah ini menyampaikan firman Tuhan dalam terang kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi saudara? Yang namanya Ethel Lindemann menyerahkan hatinya kepada Kristus.